Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat itu diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, mengasah kewaspadaan. Saudara sekalian, Injil hari ini berbicara mengenai kewaspadaan. Murid-murid diminta waspada terhadap berita simpang siur mengenai kedatangan Mesias dan akhir zaman, agar tidak jatuh dalam kesesatan. Mereka jangan percaya begitu saja. Mereka diminta tak perlu terkejut atas berita tentang perang dan pemberontakan, gempa bumi, penyakit, dan kelaparan, serta tanda-tanda dahsyat dari langit. Semua itu harus terjadi, tetapi itu tidak berarti saatnya sudah tiba. Yesus mengajak para murid untuk mengasah kewaspadaan. Yesus tidak bermaksud menakuti para murid dan membuat mereka khawatir. Melainkan Yesus mengajak mereka untuk tekun pada pewartaan sabda Allah, sehingga ketika tanda-tanda kiamat itu tiba, mereka tidak perlu khawatir dan heran. Orang-orang beriman harus waspada, karena para penganiaya mungkin tidak mempunyai alasan cukup. Mereka akan menyesatkan umat beriman. Untuk itu umat beriman harus memperhatikan kebenaran sejati, yaitu Yesus, dan jangan berpaling kepada yang lain. Dunia yang bebas justru tidak menghargai iman. Dunia yang demokratis ternyata juga menghancurkan moralitas masyarakat. Dunia yang serba pesimis membuat norma-norma iman tidak berdaya. Maka Yesus ingatkan, bukan keindahan lahiriah, tetapi yang diusahakan ialah keindahan batin. Saudara sekalian yang terkasih, mungkin sikap yang paling baik dalam mengasah kewaspadaan adalah memasrahkan hidup kita setiap saat kepada Tuhan. Selain itu juga, kita harus terus-menerus memperkokoh iman kita kepada Kristus dan terus berbuat baik seperti yang dikehendaki olehnya. Sehingga begitu saatnya tiba, kita tidak perlu panik dan takut, sebab kita sudah siap. Mari kita berdoa semoga Roh Kudus memampukan kita untuk terus waspada dan berjaga-jaga sambil terus berbuat baik kepada sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan mencintai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.